Halo guys, welcome to my channel. Kali ini channel saya akan membuat database import data query-query dasar dalam MySQL menggunakan XAMPP. Dengar ya, XAMPP atau XAMPP, bukan XAMPP, bukan ya, XAMPP. Kalau kalian gak punya XAMPP, kalian download aja di Google atau Chrome. Download gini, XAMPP download. Nah, di web pertama itu tuh ada, masuk web itu ada 4 opsi. Nah, kalian pilih opsi yang bawah ya, opsi yang keempat, yang versi terbaru. Langkah pertama, kalian masuk ke aplikasi XAMPP yang kalian download. Yang kedua, kalian start atau mulai di Apache dan MySQL. Setelah muncul portnya dan PIDS-nya, masuk ke web. Ketikkan http://localhost/php/myadmin/ lalu enter. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian masuk ke basis data dan ketikkan kampus di nama data. Nah, seperti ini. Lanjut mengimport data. Pilih opsi import, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lanjut pilih opsi pilih file, masukkan data kampus, klik open, pilih opsi import paling bawah. Jika sudah diimport akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita sudah mengimpor database, maka akan muncul di layar sebelah kiri akan ada nama kampus, yaitu nama database yang kita buat. Setelah membuat database, kita masuk ke XAMPP. Lanjut pilih opsi share. Nah, selanjutnya kita ikuti video berikut. Langkah pertama yaitu kita ketikkan cd mysql, lanjut cd bin, terus mysql -u-p. Untuk melihat database kita ketikkan show databases. Jangan lupa di akhir sintaks kita gunakan titik koma. Maaf, di sini kita ada typo di database, jadi sebenarnya itu show databases titik koma. Nah, di sini di database ini kita ada, di sini ada information schema, kampus, MySQL, performance schema, php/myadmin dan tes. Karena di sini kita mau masuk di database kampus, yaitu kita ketikkan use kampus titik koma. Lanjut lagi kita mau melihat datanya, yaitu ketikkan show tables titik koma. Nah, di data kampus ada data dosen, ada data jurusan, data mahasiswa, dan data nilai. Jika kita mau melihat data dosen, ketikkan DESC dosen titik koma atau des dosen titik koma. Lanjut lagi kita mau melihat des jurusan, yaitu DESC jurusan titik koma, des spasi jurusan titik koma. Nah, di tabel dosen itu ada ID, kode dosen, nama dosen, kode jur, alamat, dan pendidikan. Untuk jurusan di situ tuh ada ID, kode jur, dan nama jur atau nama jurusan. Untuk menampilkan data kita gunakan perintah slash spasi tanda bintang from jurusan. Untuk melihat atau menampilkan data jurusan jangan lupa pakai titik koma. Nah, di tampilan data jurusan di sini kita ada teknik informatika, sistem informasi, ilmu komunikasi, akuntansi, manajemen, ilmu hukum, dan psikologi di nama jurusannya. Nah, lanjut lagi, jika mau kita juga bisa menampilkan data dari dosen, tinggal ketik aja slash bintang from dosen titik koma, dan situ akan muncul ada kode dosen, nama dosen, kode jurusannya, terus tempat tinggal dosennya, terus pendidikan terakhirnya. Nah, di sini tuh aku juga penasaran, pengen lihat nih tampilan data nilai itu kayak gimana sih. Tinggal ketikkan aja kayak tadi slash tanda bintang from nilai. Nah, ini kayak hacker ya, banyak banget loh ini data-data nilai siswanya. Bisa juga, kita juga pengen ngelihat tampilan data mahasiswa. Pokoknya apa aja, kita mau melihat tampilan data dengan perintah slash bintang. Nah, kita mau melihat apa sih di database, apa ya tampilan data yang ada di database. Ya, tadi kan kita mau melihat dosen atau apapun itu pakai perintah slash bintang from apa yang ada di database, misalnya mahasiswa, dosen, terus nilai, itu yang ada pokoknya di database. Lanjut, di sini kita akan menampilkan file-file tertentu dalam satu tabel. Di sini kalian tinggal ikuti saja perintah sintaks yang ada di video.
dan nanti akan saya jelaskan setelah sintak ini akan memunculkan file tertentu dalam satu tabel. Jika kalian sudah mengetik sintak tersebut, di sini saya akan menjelaskan. Jadi kan kita menampilkan file-file tertentu dalam satu tabel. Di sini kan ada kode dosen, nama dosen, dan pendidikan. Nah, kita tuh mengambil data dari kode dosen, nama dosen, dan pendidikan. Nah, situ kan sintaknya kelihatan, select kode dosen as nomor induk dosen. Nah, di sini kita memilih kode dosen diganti menjadi nomor induk dosen, nama dosen diganti menjadi nama dosen, pendidikan menjadi pendidikan terakhir from dosen, dari dosen. From itu tuh ibaratkan dari ambil data dari database, yaitu datanya dari data dosen gitu ya. Nanti itu kalian tinggal klik enter dan akan muncul di tabel tersebut dari yang kalian pilih file-file tertentu dalam satu tabel itu. Jadi kayak menjadi satu tabel ini. Lanjut, kita menampilkan file-file tertentu dalam satu tabel dengan kondisi tertentu. Ingat ya, dengan kondisi tertentu. Jadi, kalian ikutilah sintaks yang ada di video dan akan saya jelaskan jika kalian sudah selesai mengetik sintaks yang ada di video. Select itu dimana NIM sebagai NIM, nama mahasiswa atau nama MHS sebagai mahasiswa, JK sebagai jenis kelamin dari mahasiswa. Where dimana kode JUR itu IK ilmu komunikasi dan status kerja masih mahasiswa, dan status nikah belum menikah, dan usia di bawah 25, dan kelulusan tepat. Jadi kita di sini menampilkan data dengan kondisi tertentu, yaitu akan menampilkan data para alumni suatu univ akan menggunakan beasiswa untuk melanjutkan S2 dengan kondisi tertentu, yaitu yang belum menikah, di bawah umur 25, dan lulus tepat waktu. Klik enter. Nah, di sana akan muncul data yang diminta kita dengan menggunakan sintak yang ada di video. Nah, kalian lihat itu ada 12 orang yang layak untuk mendapatkan beasiswa S2 di suatu unit tersebut. Kita dari 2 atau lebih relasi tabel. Kalian ikutilah sintak yang ada di video. Oke, menampilkan data 2 atau lebih relasi. Di sini kita menggunakan relasi tabel dosen dan tabel jurusan. Di 2 relasi tabel tersebut ada data yang sama, yaitu kode JUR atau kode jurusan dengan sintaks select, di mana A kode dosen sebagai NIDN, A nama dosen atau nama dosen, A pendidikan sebagai pendidikan terakhir, B nama JUR atau nama jurusan sebagai home base dari dosen A jurusan B, di mana A kode JUR dan B kode JUR. Nah, di sini itu dosen adalah A dan jurusan B, berarti yang di mana A berarti itu dosen kode dosen sebagai NIDN, A berarti dosen nama dosen sebagai nama dosen, A berarti dosen pendidikan sebagai pendidikan terakhir, B nama jurusan. Nah, B ini adalah jurusan, kita ambil data dari jurusan. Lalu kalian klik enter, di sana akan muncul data 2 atau lebih relasi. Di sini kita bisa mengganti nama home base menjadi jurusan karena as dalam bahasa Indonesia atau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah sebagai. Berarti misalnya nama jurusan sebagai jurusan, maka di data akan diganti yang home base ini menjadi jurusan. Nah, di sana kalian bisa lihat yang tadinya home base, nama home base di data itu menjadi jurusan.
Lanjut lagi, kita akan menampilkan data dari 2 atau lebih relasi tabel dengan kondisi tertentu, yaitu menggunakan relasi tabel mahasiswa, tabel jurusan, dan tabel dosen. Kalian ikutilah dahulu sintaks yang ada di video. Sorry guys, di sini kita banyak typo. Untuk kamu yang menulis sintaks, jangan typo-typo ya, karena ini sangat mempengaruhi sintaks guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan menampilkan data dari 2 atau lebih relasi tabel dengan kondisi tertentu dengan 3 relasi data yang disebutkan ada kesamaan data, yaitu kode dosen dan kode jur, dimana kita akan menampilkan data mahasiswa alumni suatu univ dengan kriteria yang sudah bekerja dan sudah menikah dengan sintaks slash, dimana NIM, NIM, nama mahasiswa as, nama alumnus, B nama jur as, nama jurusan, C nama dosen as, dosen wali dari mahasiswa A, jurusan B, dosen C, dimana A kode jur, B kode jur, dan A kode dosen, C kode dosen. And A status kerja sama dengan bekerja, dan status nikah sama dengan menikah. Berarti di mana A itu mahasiswa kode jur, B itu jurusan kode jur. Jadi kesamaan mahasiswa dan jurusan itu ada kode jur. Dan yang kedua, A kode dosen dan C kode dosen, di mana mahasiswa dan dosen memiliki data yang sama, yaitu kode dosen. Nah, ini dia ada 6 orang alumni yang sudah bekerja dan sudah menikah. Gimana nih kalau kita ganti status nikah menjadi belum menikah? Wah, ternyata banyak ya guys alumni yang belum bekerja dan belum menikah. Nah, ini kan sebelumnya kita status nikah udah nikah cuma ada 6 kakak alumni. Nah, kalau yang belum menikah itu sangat banyak ya guys. Gila sih, yang belum bekerja dan belum menikah banyak banget. Oke guys, setelah kita belajar menampilkan data, kita lanjut nih ke menambahkan data. Oke, kita yang pertama yaitu belajar menambahkan satu data. Kita yang pertama yaitu akan menambahkan data jurusan. Yang pertama yaitu select spasi tanda bintang spasi from jurusan untuk melihat data jurusan. Jangan lupa tanda titik koma selalu dipakai ya setelah akhir kalian menuliskan sintaks. Oke, di sini kan cuma ada jurusan teknik informatika, sistem informasi, ilmu komunikasi, akuntansi, manajemen, ilmu hukum, dan psikologi. Di sini saya akan menambahkan jurusan elektro, teknik elektro dengan perintah ikuti yang ada di video. Setelah di enter ada tanda kiri oke, kita lanjut select.
spasi tanda bintang, spasi from, spasi jurusan tanda titik koma untuk mengecek apakah nama jurusan yang kita tambahkan masuk di data nama jurusan. Wah, ternyata ada ya guys, kita sudah menambahkan jurusan elektronika, akhirnya ada di data jurusan. Berarti kita berhasil guys. Lanjut, saya akan menjelaskan sintaks menambahkan satu data, di mana tanda kutip 20 itu ialah baris baru di data jurusan. Untuk TE yaitu pada jurusan, dan teknik elektronika adalah nama jurusan. Gimana ya kalau kita tambahin jurusan TKJ? Bisa. Langkah pertama, ketik lagi insert into jurusan values. Lanjut, kalian tinggal ganti tanda kutip koma dengan koma, tanda kurung buka, kutip, koma, kutip TKJ, kutip, koma, tanda kutip teknik komputer jaringan, kutip, tanda kurung tutup, titik, koma. Udah deh, tinggal enter, terus select jurusan untuk melihat apakah data yang kita tambahkan masuk ke data jurusan. Setelah menulis sintaks tersebut, lanjut biasa select tanda bintang from jurusan titik koma. Apakah muncul di data jurusan ada jurusan TKJ? Jika ada, kalian berhasil sudah menambahkan data jurusan TKJ di data jurusan. Bisa nggak sih nambahin nama dosen? Bisa. Di data dosen kita bisa menambahkan nama dosen, kode jur, alamat, pendidikan terakhirnya pun kita bisa. Dengan kalian ikuti dahulu sintaks yang ada di video. Nanti akan dijelaskan setelah kalian mengetik sintaks yang sudah ada di video. Setelah kalian menulis sintaks yang ada video, lanjut kita melihat data dosen. Nah, di sini kan kita menambahkan dua dosen baru bernama Pak Enggar dan Pak Sofyan, di mana Pak Enggar dosen TE dan Pak Sofyan dosen TKJ. Lanjut kita mengubah data yang Pak Enggar di mana dia tinggal di Batam. Kita ubah datanya yang tadinya di Batam menjadi Jakarta karena Pak Enggar ini pindah dari Batam ke Jakarta dengan sintaks yang ada di video. Saya ingatkan, jangan lupa ketika kalian mengubah data dan menambahkan data, kalian harus mengecek data yang kalian ubah agar kalian tahu apakah data yang kalian tambah dan ubah sudah berhasil. Oke guys, di sini kita sudah berhasil mengubah data tempat tinggalnya Pak Enggar yang tadinya di Batam menjadi di Jakarta. Oke guys, apakah kita bisa menghapus suatu data? Bisa. Contoh, Pak Sofyan pindah tempat dari univ A ke univ B dengan sintaks yang ada di video. Apakah berhasil? Jangan lupa kita cek di data dosen. Nah, ternyata kita berhasil guys.
Nama Pak Sofyan sebelumnya ada dan dia pindah ke Univ B. Maka di Univ A nama dia di data dosen sudah tidak ada. Jadi kita berhasil guys. Sore tepuk tangannya jangan lupa guys. Terima kasih guys sudah menonton video channel ini. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Jangan lupa like and subscribe-nya ya guys. Bye bye.